Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada materi kita kali ini saya akan menyampaikan tentang analisis suksesi pada bisnis keluarga berbasis Family Owned Enterprise atau FOE. Oke, analisis suksesi pada bisnis keluarga berbasis Family Owned Enterprises FOE. Ya, penelitian ini telah dipublikasikan oleh Andreas Wijaya dan Brandy Wijaya dari Universitas Bunda Mulia Jakarta. Dipublikasikan pada Conference on Management and Behavioral Science. Oke. Management and Behavioral Studies, ya. Universitas Tarumanegara, Jakarta, 12 Oktober 2017. Baik. Pendahuluan, bisnis keluarga memegang peranan penting dalam perekonomian negara. Oke, ternyata di sini dikatakan bahwa bisnis keluarga justru memegang peran yang penting dalam perekonomian negara. Tercatat sebanyak 95% bisnis di Indonesia dimiliki oleh keluarga. Oke, data PwC 2014. Ya, 95% bisnis di Indonesia dimiliki oleh keluarga. Mulai dari bisnis keluarga dalam skala kecil, menengah maupun dalam skala besar. Kemudian, hasil survei di Indonesia, 88% dari pemilik bisnis keluarga percaya bahwa keluarga atau keluarga yang sama akan mengendalikan bisnis keluarga dalam 5 tahun. Ya. Jadi hasil survei dengan total 88% para pemilik bisnis keluarga percaya bahwa keluarganya atau keluarga atau saudaranya yang sama akan mengendalikan bisnis keluarga dalam 5 tahun. Dan hanya 30% keluarga dan bisnis bertahan ke generasi kedua, kemudian 12% masih layak ke generasi ketiga, dan hanya 3%. Jadi semua bisnis keluarga beroperasi di generasi keempat atau lebih. Wah, ya. Hingga generasi keempat gitu ya. Luar biasa sekali. Ya, katakanlah satu generasi 50 tahun, 60 tahun, hingga usia pensiun dan kembali, maka kalau sudah generasi keempat sudah berumur 200 tahun. Oh, ya. Atau kalau sudah generasi 3 sudah berumur 150 tahun. Jadi betapa sustainable bisnis tersebut. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi. Statistik menunjukkan keputusan antara keyakinan optimis pemilik bisnis keluarga saat ini dan realitas kegagalan besar perusahaan keluarga untuk bertahan hidup dari generasi ke generasi. Nah, ya, The Family Business Institute 2011. Nah, jadi memang dari data statistik dikatakan bahwa hanya 30% bisnis keluarga yang bertahan pada generasi kedua, hanya 12% naik ke generasi ketiga, dan terakhir hanya 3%. Dan sering saya sampaikan bahwa pada video saya sebelumnya, di mana dikatakan generasi pertama itu adalah generasi yang membangun, generasi kedua generasi yang menikmati, dan generasi ketiga adalah generasi yang menghancurkan. Ya. Tentunya kita tidak ingin terjadi hal itu. Katakanlah kita berencana untuk membangun bisnis keluarga, maka kita harus betul-betul mempersiapkan pengganti kita nantinya. Nah, sehingga memang idealnya pemilihan itu didasari tidak hanya dari garis keturunan semata, namun juga didasari oleh pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilakukan. Tidak boleh hanya semata-mata sekedar garis keturunan semata, garis keturunan saja, tanpa juga memperhatikan keahlian. Itu berbahaya, ya. Bisa dibayangkan kalau kita mau mengelola suatu perusahaan namun kita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Yang ada aset perusahaan bukannya malah berkembang, malah justru dijual untuk membayar utang. Ya. Tentu hal ini tidaklah kita inginkan. Selanjutnya, merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Family Firm Institute untuk The Family Firm, ya, untuk The Family Business Review, diketahui bahwa hanya 30% dari keseluruhan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga bisa bertahan pada masa transisi antar generasi. Ya.
Selebihnya 12% pada generasi ketiga dan hanya 3% pada generasi keempat. Hal ini membuat bertumbuh suburnya idiom dalam perusahaan keluarga bahwa, nah sini dikatakan lagi, ya, generasi pertama mendirikan, generasi kedua membangun, dan generasi ketiga yang merusak. Ya, sampai itu terjadi. Temuan yang paling menyita perhatian dalam survei tahun ini adalah meningkatnya urgensi untuk membuat bisnis lebih profesional. Nah, meningkatnya urgensi untuk membuat bisnis lebih profesional yang tidak hanya didasari oleh garis keturunan semata, saudara saja, ya, namun mutlak. Requirement-nya memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilakukan. Sini juga dikatakan, profesionalisme bisnis menjadi kekhawatiran utama perusahaan keluarga, disebabkan oleh makin ketatnya tekanan persaingan, meningkatnya biaya, dan faktor megatrend global, di mana memang kompetisi menjadi sangat ketat. Dan hanya perusahaan-perusahaan yang mampu berinovasi, perusahaan-perusahaan yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, perusahaan-perusahaan yang mampu kreatif, ya, itulah yang akan menjadi pemenang. Perusahaan-perusahaan yang lambat beradaptasi, ya, perusahaan-perusahaan yang lambat melakukan inovasi dan tidak kreatif tentu akan ditinggalkan oleh konsumen. Jadi di sini katakan, kesadaran akan membuat bisnis lebih profesional akan menjadi tantangan utama selama 5 tahun ke depan. Nah, ya. Jadi memang tentunya tidak mudah, ya, mengingat dari data hanya 3% tembus generasi keempat, ya, hanya 12% tembus generasi ketiga. Betapa memang sangat kecil persentase untuk dapat mampu bertahan dari generasi ke generasi. Hal ini diikuti dengan upaya yang kuat, salah satunya untuk merekrut tenaga profesional, ya, dari luar keluarga, sekaligus membangun profesionalisme keluarga. Kemudian, riset yang dilakukan oleh Labuan International Business and Financial Center menghasilkan temuan bahwa sebanyak 78% usaha keluarga di Indonesia telah menyiapkan rencana suksesi. Jadi temuannya sangat baik sekali, ya. Ada total 78% usaha keluarga di Indonesia telah menyiapkan rencana suksesi. Ya, suksesi di sini berarti pergantian kepemimpinan, di mana hampir 8 dari 10 perusahaan keluarga sudah memiliki rencana suksesi. Ya. Dari rencana sukses tersebut, telah diterima dan disetujui oleh Dewan Direksi hanya 16% dari perusahaan Indonesia yang telah memiliki rencana suksesi usaha. Jadi memang tentunya tidak mudah, ya, tidak mudah untuk mempersiapkan alih generasi. Karena memang dibutuhkan waktu dan energi yang besar, sehingga diharapkan metode kerja generasi pertama tidak jauh berbeda, ya, dengan metode bekerja pada generasi kedua. Jangan sampai generasi pertama memiliki energi yang luar biasa dalam mengelola perusahaan dan didukung oleh pengetahuan yang sesuai dengan bidang kerjanya, namun justru pada generasi kedua tanpa pengalaman, tanpa keahlian, nah tentu apabila digantikan dan ditangani, siap-siaplah akan menemui kehancuran. Oke, kita lanjut ke bab tinjauan literatur. Menurut, ya, Dussault pada tahun 2008, perusahaan keluarga adalah sebuah organisasi yang mayoritas kepemilikan sahamnya sebesar 51% atau lebih dan dimiliki oleh satu keluarga atau lebih anggota keluarga. Nah, ya, sahamnya sebesar 50%, 51%. Di mana terdapat 2 atau lebih anggota keluarga yang terlibat dalam aktivitas manajemen perusahaan. Dikontrol serta akan dipimpin oleh anggota keluarga dari generasi berikutnya. Nah, ya, dikontrol dan dipimpin oleh anggota keluarga dari generasi berikutnya. Jadi memang
perusahaan keluarga ini harus betul-betul dikelola dengan sangat transparan dan terbuka. Untuk bisa maju dan berkembang, saya katakan sebelumnya, mereka tidak boleh hanya sekedar memperhatikan garis keturunan semata dengan tanpa melihat pengetahuan dan pengalaman. Jadi memang 3 poin ini memang harus betul-betul wajib diperhatikan bagi bagian HRD ya, bagian personalia. Sehingga mereka bisa merekrut sumber-sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya. Nah, itu yang sangat penting. Foza 2010, perusahaan keluarga adalah perusahaan yang dikontrol kepemilikannya oleh keluarga, memiliki partisipasi manajerial, dan nilai-nilai yang dianut oleh pendiri perusahaan atau CEO generasi akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan. Jadi memang yang namanya perusahaan keluarga tentunya saham-sahamnya sudah dikatakan 51% dimiliki oleh pihak keluarga. Ya, sehingga tidak heran apabila CEO-nya, pemiliknya adalah memiliki garis keturunan dari pemimpin yang sebelumnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jenis bisnis keluarga. Oke, dalam terminologi bisnis terdapat 2 jenis perusahaan keluarga, yaitu Family Owned Enterprise atau FOE dan Family Business Enterprise atau FBE. Perusahaan yang dimiliki oleh keluarga, namun perusahaan tersebut dikelola oleh orang yang luar, ya, oleh orang luar yang bukan merupakan anggota keluarga, ya, itu dikatakan Family Owned Enterprises, ya. Jadi apa itu FOE? Adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga, tetapi perusahaan tersebut dikelola oleh orang luar yang bukan anggota keluarga. Sedangkan Family Business Enterprise adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh keluarga pendirinya. Nah, ya. Perusahaan yang dimiliki dan juga dikelola oleh keluarga pendirinya. Itu dengan Family Business Enterprise. Kalau Own Enterprise itu berbeda ya. Kepemilikan dan pengelolaan itu berbeda. Tapi kalau yang Business Enterprise sama. Pemilik dan pengelola itu sama. Sama memiliki ikatan keluarga. Definisi suksesi. Suksesi merupakan salah satu keputusan tersulit yang harus dibuat oleh bisnis keluarga dan suksesi merupakan salah satu yang paling penting. Ya, bisa dikatakan keputusan tersulit karena memang mendidik seseorang, kemudian memutuskan bahwa orang tersebut layak untuk menggantikan posisi kita dan seluruh keluarga menyetujuinya, tentu ini tidak mudah. Ya, bukanlah hal yang mudah. Sehingga memang diperlukan persiapan, diperlukan perencanaan, ya, sehingga suksesi atau pergantian generasi, pergantian kepemimpinan pada perusahaan keluarga itu berjalan dengan sangat baik, dengan tidak mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Sebuah suksesi yang terstruktur dengan baik dapat mempertahankan bisnis untuk generasi mendatang. Nah, ya. Sebaliknya, apabila suksesi tidak terstruktur dengan baik dapat menghancurkan bisnis ya pada generasi yang akan mendatang. Ya, pada generasi mendatang. Nah, ini. Ya, tentu semuanya memiliki plus dan minus. Apabila kita berencana membangun bisnis keluarga atau kita telah memiliki bisnis keluarga, maka kita wajib untuk mempersiapkan sedini mungkin siapa pengganti kita. Nah, ya, pada generasi kedua, pada generasi ketiga, dan seterusnya. Tidak boleh mendadak ya, memang harus dipersiapkan seawal mungkin. Suksesi sebagai proses pengalihan kekuasaan dan kepemimpinan yang dilakukan dengan berbagai langkah-langkah untuk memastikan keberlanjutan bisnis dari generasi ke generasi. Nah, jadi memang diperlukan langkah-langkah, ya, diperlukan perencanaan demi perencanaan agar suksesi tersebut berjalan dengan baik. Tidak ada konflik kepentingan antar keluarga di sana. Nah, semua dengan bulat setuju memilih B untuk menggantikan A. Nah, ya.
Caranya ya kita persiapkan, lakukan meeting keluarga, pertemuan, dan seterusnya. Menurut Lippmann pada tahun 2010, suksesi merupakan salah satu keputusan tersulit, nah ya sama ya, yang harus dibuat oleh bisnis keluarga. Nah, jadi saya kira demikian ya penjelasan singkat tentang family owned enterprise dan family business enterprise. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.